Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin santai tapi mendalam soal satu perayaan yang dirayain sama jutaan orang di seluruh dunia, yaitu Idul Adha. Kita bakal bahas tuntas sejarahnya, aturan-aturan praktisnya, sampai ada satu tradisi lokal yang unik banget dan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh, pernah kepikiran nggak sih satu pertanyaan mendasar ini? Kenapa kita berkurban? Apa sebenarnya makna di balik praktik kuno yang terus bertahan dan tetap relevan sampai detik ini? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi inti dari obrolan kita. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Pertama, sejarah singkat, lanjut ke makna pengorbanan, terus perbedaan kurban dan akikoh, habis itu syarat kurban, dan terakhir kita bahas tradisi unik manten sapi. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama ya, sejarah singkat Idul Adha. Buat benar-benar paham ibadah ini, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Kisah ini bermula dari ujian terberat yang pernah dialami Nabi Ibrahim. Lewat sebuah mimpi, beliau dapat perintah langsung dari Tuhan buat mengorbankan putra kesayangannya, Ismail. Dan yang bikin merinding, sang anak ternyata merespons dengan penuh keteguhan hati. Setuju tanpa ragu. Tapi, tepat di momen saat mereka bersiap buat pengorbanan besar itu, yang pastinya dipenuhi emosi luar biasa, Tuhan campur tangan. Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Benar-benar sebuah kisah epik soal ujian keimanan. Lanjut ke bagian kedua, makna pengorbanan dan keikhlasan. Kalau kita lihat secara lebih luas, poin krusialnya tuh gini. Pengorbanan sejati yang digambarin di sini sama sekali bukan tentang kepatuhan buta. Ini benar-benar soal keyakinan mutlak, kesabaran, dan ketaatan kepada Sang Pencipta yang jauh melampaui rasa cinta kita ke urusan dunia. Kisah ini jadi pengingat abadi buat kita di zaman modern. Betapa pentingnya memprioritaskan perintah Tuhan di atas harta atau apapun yang paling kita sayang di bumi ini. Kutipan ini ngegambarin dengan sangat indah apa yang baru aja kita omongin. Ini adalah ucapan langsung dari Nabi Ismail dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102. Beliau bilang, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Coba bayangin, satu kalimat ini ngerangkum sempurna rasa sabar dan ketundukan total. Kebayang nggak sih keikhlasan sedalam apa yang bikin seorang anak bisa ngomong setenang itu pas ngadepin ujian sebesar itu? Oke, masuk ke bagian ketiga, perbedaan kurban dan akikah. Sering banget nih kita bingung bedainnya. Secara bentuk, dua-duanya memang ibadah menyembelih hewan, tapi esensinya beda jauh loh. Dari asal katanya aja, kurban atau udhiyah itu artinya dekat. Maksudnya, upaya buat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama momen Idul Adha. Kalau akikah, akar katanya punya makna memotong. Dan ibadah ini tuh bentuk rasa syukur sedalam-dalamnya atas kelahiran seorang anak. Kalau kita sandingin, tujuan utamanya kelihatan banget bedanya. Kurban itu dilaksanakan khusus buat memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan buat menguji keimanan kita sendiri. Nah, kalau akikah, tujuannya murni sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena udah dikasih anugerah kehidupan baru. Terus yang paling kerasa bedanya di lapangan itu adalah kondisi dagingnya pas dibagikan. Kurban, secara aturan ketat, dagingnya harus dibagikan dalam keadaan mentah. Beda ceritanya sama akikah. Daging akikah justru disyaratkan untuk dibagikan ke orang-orang dalam keadaan udah dimasak matang dan siap dimakan. Buat jenis hewannya juga ada aturannya sendiri. Kurban itu lebih fleksibel, kalian bisa pakai unta, sapi, kerbau, atau kambing. Jumlahnya juga nggak dibatasi buat yang mampu. Sedangkan akikah, jenis hewannya cuma boleh kambing atau domba. Aturan jumlahnya juga udah pakem banget nih. 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Sekarang kita ke bagian keempat, syarat dan aturan kurban. Ini semacam panduan praktisnya nih. Jadi nggak sembarang hewan ternak bisa langsung dikorbankan ya. Hewannya harus dipastiin sehat jasmani, nggak ada cacat, dan harus lewat batas usia minimal yang biasanya dicek dari giginya yang mudah ganti. Domba minimal umur 1 tahun, kambing, sapi, atau kerbau minimal 2 tahun, dan khusus buat unta minimal banget harus 5 tahun. Waktunya juga ada deadline-nya loh. Kurban cuma sah kalau disembelih tepat di tanggal 10 Zulhijjah atau di 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Buat yang hartanya berlebih, ibadah ini sangat dianjurkan buat diulang tiap tahun. Oh iya, satu aturan penting yang beda dari akikah, tukang potong atau panitia kurban sama sekali nggak boleh diupah pakai daging sembelihan itu sendiri. Nah, aturan soal pembagian dagingnya ini pinter banget. Bener-bener ngegambarin jiwa sosial dari Idul Adha.
Dibaginya tuh merata banget, sepertiga bagian disimpan buat keluarga yang berkurban, sepertiga buat teman dan kerabat, dan sepertiga sisanya wajib disalurkan ke fakir miskin dan kaum duafa. Ini mastiin semua orang bisa bahagia dan gak ada yang kelaparan di hari raya. Kita sampai di bagian kelima, tradisi unik manten sapi. Setelah ngebahas aturan yang lumayan kaku tadi, sekarang kita beralih ke sesuatu yang lebih colorful. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Watu Prapat, ada komunitas yang punya cara luar biasa buat menghormati hewan kurban mereka. Menjelang Idul Adha, sapi-sapi ini diperlakukan layaknya keluarga kerajaan atau seorang pengantin. Asli, ini perpaduan yang cantik banget antara ajaran Islam sama kekayaan budaya lokal. Dan prosesinya tuh niat banget loh. Sapi-sapi ini pertama dimandikan pakai air kembang sebagai simbol pembersihan dan kesucian. Terus didandanin dong, dipakaikan kain kafan putih, dikalungin bunga 7 rupa, sampai dikasih mahkota bunga segala. Setelah dandan maksimal, sapi-sapi pengantin ini diarak keliling desa dengan super meriah. Tapi tunggu dulu, arak-arakan ini bukan sekedar pawai hewan. Warga desa yang ikut jalan ngiringin juga bawa aneka sembako macam beras, minyak goreng, bumbu dapur, sampai kayu bakar. Buat apa? Ternyata barang-barang ini barengan dikumpulin buat didonasikan dan dibagikan sekalian sama daging sapi tersebut. Keren kan? Jadi tradisi manten sapi ini bukan cuma seru-seruan aja. Ini adalah wujud fisik dari rasa hormat warga ke esensi pengorbanan itu sendiri. Tradisi ini bikin warga makin solid dan nunjukin keinginan kuat yang tulus buat bagi-bagi rezeki ke tetangga sekitar yang lagi butuh. Sebagai penutup obrolan kita, ada satu kutipan mendalam dari Panduan Majelis Ulama Indonesia yang pengen saya bacain. Ingatlah selalu bahwa bukanlah daging hewan itu dan tidak pula darahnya yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan dan keikhlasan dari kamulah yang akan sampai kepadanya. Fisik hewan dan daging itu cuma jembatan, teman-teman. Yang paling dilihat adalah kemurnian niat kita. Dan itu semua ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Setelah tahu sejarah dan indahnya semangat berbagi dalam perayaan ini, gimana nih cara kalian bakal membagikan keberkahan ke komunitas di sekitar kalian tahun ini? Terima kasih udah ngikutin explainer ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.